Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar sedikit dari firman-Mu pada malam ini. Engkau Roh Kudus Guru Agung kami, kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan membahas dari kitab Yudas pada hari ini. Kalau Anda punya Alkitab, mari silakan buka di kitab Yudas. Kita sudah lihat surat yang ditulis oleh Yakobus. Sekarang kita akan lihat surat Yudas, saudaranya Yakobus. Ini abang adik saudara. Kita akan lihat dulu ayat 1 dan 2. Atau kita baca dulu sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat keempat. Siap? Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Bapa Yahweh, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Haleluya, saudara, ada dua hal kenapa surat ini ditulis. Yang pertama, sama seperti tema yang ada di dalam gereja kita pada bulan ini, menghadapi pengajaran sesat. Jadi apa yang Yudas tuliskan di sini, yang pertama adalah dia membahas tentang pengajar-pengajar yang palsu dan pengajaran palsu dalam gereja, serta ciri-cirinya bagaimana. Jadi Yudas menerangkan ciri-cirinya bagaimana. Lalu yang kedua, di dalam surat Yudas ini diberikan nasihat untuk orang benar, bagaimana hidup di tengah keadaan yang seperti tadi, seperti yang penuh dengan penyesatan dan lain sebagainya. Haleluya. Nah saudara, penulis surat ini bukan Yudas Iskariot. Jangan saudara pikir Yudas Iskariot sempat-sempatnya menulis surat, sudahlah ya. Jadi Anda harus hati-hati, karena di luar sana ada orang-orang yang mengajarkan bahwa ada satu Injil yang berkembang, yang harusnya dibaca orang Kristen tapi tidak mau dibaca, namanya Injil Barnabas misalnya ya. Jadi saudara, Yudas juga ada Yudas yang lain juga yang menulis Injil Yudas, tapi bukan ini saudara. Yang di sini kita bicara tentang Yudas yang adalah saudara dari Yakobus, juga saudara seibu dari Yesus Kristus ya. Jadi pada waktu Yesus masih ada dalam dunia, nah Yudas ini adalah saudara seibu, karena Yudas juga lahir dari rahimnya Maria. Oke. Nah saudara, penulisan surat Yudas ini diperkirakan antara tahun 65 sampai tahun 80 Masehi. Jadi 65 tahun setelah Yesus sampai 80 tahun setelah Yesus, saudara ya. Jadi pada waktu Yudas menulis surat ini, usia Yudas cukup tua, cukup berumur, saudara ya. Jadi dia bukan orang muda yang gampang menerima pengajaran-pengajaran yang salah, tapi dia seorang yang sudah matang secara usia dan orang yang benar-benar mengerti apa yang dia alami. Karena saya percaya saudara pernah membaca apa yang Tuhan Yesus, yang Matius atau Yohanes pernah katakan,
bahwa Yesus tidak diterima di antara saudara-saudaranya sendiri. Karena apa? Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah putra Yahweh itu. Jadi Yudas dan Yakobus termasuk orang-orang yang pada awalnya tidak bisa menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias itu. Jadi saudara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Yudas memang menulis surat ini untuk menghadapi, melawan pengajaran palsu di dalam gereja yang merupakan bentuk dari pemahaman gnostik. Ya, kemarin saya sudah jelaskan apa itu gnostik. Lalu pengajaran yang keliru ini mengajarkan bahwa dosa di dalam tubuh kita tidak mempengaruhi kemurnian jiwa sehingga membuka pintu bagi orang-orang untuk melakukan segala tindakan amoral dan kejahatan yang sesat. Jadi pada masa itu ada orang-orang yang mengajarkan manusia itu memang seperti ini. Kita itu diciptakan tidak lepas dari dosa. Karena itu jangan takut, jalankan saja kehidupan seperti biasa. Ada pengajar-pengajar yang keluar pada masa itu dan menyampaikan pengajaran seperti ini. Beberapa tahun yang lalu juga ada orang-orang yang datang dari luar negeri yang sempat kebetulan berjumpa dengan saya, mulai mengajarkan pengajaran-pengajaran kasih karunia yang saya yakin bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ada pengajaran mereka seolah-olah mengatakan, silahkan kalau engkau sudah dilahirkan, engkau sudah terima Yesus, walaupun engkau berbuat dosa, engkau tetap akan selamat. Saudara, ada yang bahkan bilang, kalau engkau sedang berjinah pun engkau ingat Yesus, maka dosamu diampuni. Saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa, tapi ternyata menyesatkan saudara. Jadi apa yang kita lakukan dengan tema Agustus memang sengaja dan harus dia lakukan gereja. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap pengajaran sesat. Amin. Gereja harus sama seperti Yudas juga melawan pengajaran sesat. Yohanes melawan pengajaran sesat. Haleluya. Jangan diam saudara. Amin. Yakobus, tadi saya katakan Yakobus dan Yudas tidak percaya bahwa Yesus saudara seibunya adalah putra Yahweh sampai setelah kebangkitan Kristus. Jadi sebelumnya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus itu. Sampai mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus itu bangkit, barulah mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat ini, sehingga saya percaya Anda tidak bisa lagi menerima kalau ada orang katakan, oh Yesus bukan Tuhan, dia manusia biasa. Tadi malam sampai jam 1:30 saya memberikan ayat firman Tuhan, ayat firman Tuhan, ayat firman Tuhan kepada orang-orang yang mengatakan, Yesus mengatakan bahwa satu hari akan datang penolong penggantiku namanya Ahmad. Saya katakan gak ada dalam Alkitab seperti itu, gak ada. Dalam Alkitab Yesus katakan, saya kutip ayat firman Tuhan. Awalnya saya coba ngomong, ini orang makin kita ngomong, makin dia lawan, makin dia balas, saudara. Saya akhirnya berhenti ngomong, saya kutip ayat firman Tuhan. Saya copy paste, saya tempel. Saya copy, saya tempel. Saya copy, saya tempel. Akhirnya dia mungkin mulai bosan juga. Saya katakan apa? Bro baca ini. Bro baca ini. Baca ini. Baca ini. Baca ini. Gak ada disebut nama Ahmad di sini. Yang ada adalah Yesus menjadikan penolong. Menjanjikan penolong. Dan kawan itu bukan penolong. Penolong adalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Karena Roh Kudus adalah roh Yahweh itu sendiri. Yahruah. Haleluya. Roh Yahweh itu sendiri. Jadi saudara, marilah sedapat mungkin semakin giat mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mengikuti kelas-kelas pengajaran kita. Mengikuti PDRT kita. Walaupun saya memperhatikan PDRT kita belakangan ini tidak lagi membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan yang dikhotbahkan paling sedikit-sedikit. Nah, saya kepingin sebentar lagi kita akan buat kelas khusus pembina-pembina PDRT supaya saudara mengerti bagaimana menjalankan PDRT. Dalam PDRT kita tidak mengajarkan doktrin lain, kita tidak mengajarkan khotbah-khotbah kita sendiri, tapi kita membahas. Itulah gunanya kita punya komsel. Cell group. Nah, saya akan panggil sebentar lagi nanti kawan-kawan kita yang mampu bisa mengajar tentang itu. Mungkin saudara bilang, oh Bapak nggak bisa ngajar. Memang saya bukan di situ ahli saya. Ada orang-orang yang memang jago di bidang itu. Ada orang yang memang Tuhan pakai, Tuhan berikan kemampuan untuk mengembangkan cell group itu dengan baik.
Nanti kita nggak akan banyak-banyak, saya akan panggil hanya beberapa orang. Tapi saya mau saudara kita mulai belajar supaya bisa mengajar. Kalau kita tidak mau belajar, nggak layak untuk mengajar. Ya kan? Itu sebabnya kita seringkali tidak bisa berhadapan dengan penyesat-penyesat dan penyesatan-penyesatan. Ya kan? Saya pada waktu membahas, menjawab, dia selalu katakan, oh kau nggak bisa jawab, kau nggak bisa jawab. Akhirnya saya capek, saya bilang ngapain saya yang jawab, biarkan firman Tuhan yang jawab. Amin. Firman Tuhan menjawab firman Tuhan. Firman Tuhan menjawab sanggahan-sanggahan orang. Anda nggak perlu ribut dengan itu. Haleluya. Anda nggak perlu ribut dengan itu. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, Yudas katakan begini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Wow, saudara lihat ini. Yudas tidak berani mengatakan dari Yudas saudaranya Yesus Kristus. Dia nggak berani loh saudara. Hamba Yesus Kristus, dulosnya Yesus Kristus, budaknya Yesus Kristus. Orang yang tidak bisa menjawab akan dirinya sendiri. Orang yang tidak mampu, tidak boleh berkuasa atas dirinya sendiri. Melainkan oleh perkataan Yesus. Itu yang dia katakan. Dari Yudas, budaknya Yesus Kristus. Dia menganggap dirinya sendiri budak. Berapa banyak hamba Tuhan yang sekarang mengatakan hamba Tuhan, tapi tidak menghambakan dirinya. Iya kan? Saya pernah dengar ada anak-anak STT yang diajak bekerja, katakan apa? Oh kami bukan pembantu. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Padahal dia mau dibentuk menjadi hamba Tuhan. Makanya saya selalu katakan, jangan cepat-cepat bilang hamba lah. Ya kan, kau belum teruji kok. Masih kuliah aja belum teruji. Nyatanya di semester ini ada beberapa yang gugur. Ada orang yang sudah harusnya masuk tingkat 4 gugur tengah jalan. Ada orang yang harusnya bisa saya ajak kerja sama, saya nggak mau. Saya bilang nggak mau. Capek saya ngajarin orang yang tidak mau percaya, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Ngakunya hamba Tuhan. Makanya tolong nanti di pemuda pun jangan cepat-cepat bilang hamba Tuhan sama orang-orang ini ya. Belum. Hamba itu orang yang mendengar. Hamba Tuhan orang yang ditabiskan oleh hamba Tuhan lainnya. Gak bisa sembarangan bilang yang berdiri di sini hamba Tuhan, no. Jangan karena kau pegang mic kau bilang hamba Tuhan, enggak. Hamba Tuhan orang yang menundukkan dirinya di bawah hamba Tuhan lainnya. Saudara lihat kenapa Elisa bisa menggantikan Elia. Apa yang dikatakan? Kalau engkau bisa melihat aku berangkat, aku terangkat, aku di bawah Tuhan, aku mati, baru engkau bisa mewariskan rohku. Artinya apa? Elia sedang katakan, kalau engkau setia sampai mati, sampai kematianku, barulah kau layak menggantikan aku. Coba suruh bayangkan. Gak gampang. Makanya saya kadang-kadang alergi dengan orang-orang yang belum pernah ditabiskan jadi hamba Tuhan, mengaku diri hamba Tuhan. No, biarkan kau sebut dirimu sebagai saudara dalam Kristus. Gak apa-apa. Ya kan, sebagai anak Tuhan. Amin. Kalau engkau mengatakan diri hamba Tuhan, engkau harus tahu menundukkan dirimu. Haleluya. Tundukkan dirimu. Yudas katakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Kenapa? Dia merasa aku gak layak. Gak layak. Aku pernah gak mengakui dia. Aku pernah bayangkan besar bersama-sama dalam rumah. Pasti Yudas bilang apa? Kau sok Tuhan, kau gila kau. Ya kan? Ada ahli-ahli yang mengatakan ayahnya Yesus dan Yudas Yakobus serta yang lain itu meninggal di usia muda. Sehingga Yesus dalam usia muda harus menggantikan Yusuf untuk bekerja sebagai tukang kayu. Nah mungkin ada yang bilang jangan karena kau yang kasih makan kami, jangan karena kau yang cari uang untuk kami, langsung kau mengatur-ngatur kami, kau bilang kau dari Tuhan. Logika ya kan. Logika kan kalau ada abang adik, lalu kemudian yang satu bilang, oh aku dari Tuhan. Coba lihat Yusuf saja. Pada waktu dia mengatakan mimpinya kepada abang-abangnya, bilang apa? Allah kau so hebat kali kau, karena anak kesayangan bapak jadi gini kau ya, besar kepala kau ya. Pasti kan saudara. Orang akan berkata seperti itu. Itu sebabnya Yudas merasa apa? Merasa tidak layak.
merasa tidak layak disebut sebagai saudara Yesus Kristus. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Tapi dia bilang saudaranya Yakobus, saudara. Menarik ini, saya suka yang seperti ini. Dia bilang aku hamba Yesus Kristus, tapi saudaranya Yakobus. Gak berani lagi dia sebut aku saudaranya Yesus Kristus. Haleluya. Kepada mereka yang terpanggil. Surat ini ditujukan kepada orang-orang yang terpanggil. Kristen diaspora yang tersebar kemana-mana. Haleluya. Dan saya percaya surat ini juga ditujukan untuk Anda dan saya yang hidup pada masa ini. Amin. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Bapa Yahweh. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ini dia. Anda dipanggil, Anda dikasihi oleh Bapa, dan Anda dipelihara untuk Yesus Kristus. Apa maksudnya ini? Kok ada pemisahan seperti ini? Saudara, apakah Bapa dan Yesus berbeda? Tidak. Tapi saudara lihat. Engkau dikasihi oleh Bapa. Kenapa dikatakan enggak dikasih oleh Yesus? Kenapa dikasih oleh Bapa? Gak ada bedanya kan Yesus dengan Bapa? Kenapa di sini Yudas seolah-olah memisahkannya? Karena Yudas katakan kasih Bapa itu tidak terbatas. Haleluya. Kasih Bapa bahkan menyerahkan anak yang dikasihi agar engkau dan saya diselamatkan. Haleluya. Jadi Yudas saya percaya sekali, Yudas bukan sedang mengklasifikasikan Bapa dan anak. Tapi Yudas sedang menggambarkan bahwa kalau engkau merasa dikasihi, lihatlah. Kasih itu dari Bapa, pencipta langit dan bumi. Dari Yeshua itu, yang adalah Bapa itu sendiri. Tapi engkau juga dipelihara oleh Yesus Kristus. Dipelihara oleh darahnya yang kudus itu. Engkau dimeteraikan oleh darah yang kudus itu. Oleh kematiannya di kayu salib. Haleluya, luar biasa enggak saudara? Dipelihara oleh Bapa. Amin. Dikasihi dalam Bapa. Anak dikasihi Bapa. Amin. Makanya Yesus katakan apa? Gak mungkin Bapak kalau ada anak yang minta roti kasih dia batu. Gak mungkin. Gak mungkin sudah. Bapak pasti akan mengasihi anak. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan pada waktu engkau berdoa panggil dia Bapa. Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Saya percaya Yudas mengingat ini. Mungkin dia sambil lalu aja. Mungkin dia sambil lewat aja. Dia katakan oh Yesus apalah pengajaran kawan ini, katakan sambil lewat. Tapi dia dengar mungkin Yesus bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya percaya ini yang sedang dia katakan. Engkau yang terpanggil, yang dikasihi dalam Bapa. Haleluya. Dikasihi di dalam Bapa. Bukan di luar Bapa. Haleluya. Engkau dikasihi di dalamnya Bapa. Dalam kasihnya Bapa. Engkau dilindungi seperti biji matanya Bapa itu. Engkau dipelihara seperti Bapa memelihara anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Bangga enggak? Bangga dong. Bangga punya Bapa yang seperti itu. Saya bangga punya Tuhan yang seperti itu. Punya Bapa, punya Tuhan yang adalah Bapa yang memelihara saya. Yang mengasihi saya. Haleluya. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Kalau Anda pelihara babi, orang tanya, kau pelihara babi ini untuk apa? Banyak kali babimu untuk apa? Oh, anakku udah mau masuk SMA. Nanti, kalau dia udah SMA, bisalah aku jual 5 atau 10 ekor babi untuk masukkan dia sekolah. Dipelihara untuk menyekolahkan anak. Untuk apa kau beli tanah itu? Jaga-jagalah, simpan-simpan. Mana tahu satu hari anakku mau kuliah, bisa kujual itu nanti untuk menguliahkan anak. Saudara lihat, dipelihara untuk satu maksud yang baik. Haleluya. Yudas katakan untuk kamu yang terpanggil, yang dipelihara untuk Yesus Kristus.
Haleluya. Bapa pelihara Anda dan saya bukan untuk diri kita sendiri. Itu sebabnya saya katakan sama seperti Yudas tadi, kalau dia berani bilang hamba, karena apa? Saya percaya dia memberikan hidup untuk Yesus Kristus. Tapi berapa banyak orang yang mengatakan diri hamba, tapi belum bisa memberikan hidup untuk Yesus Kristus. Pertanyakan itu kepada diri sendiri. Sudahkah kau memberi hidup untuk Yesus Kristus? Aku kan kerja, Pak. Mana bisalah aku berikan hidup sepenuhnya untuk Yesus. Dimanapun engkau berada, engkau harus memberikan hidup untuk Yesus Kristus. Amin. Sebagai guru berikan hidup untuk Yesus Kristus. Sebagai pedagang berikan hidup untuk Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan berikan hidup untuk Yesus Kristus. Sebagai apa? Karyawan berikan hidup untuk Yesus Kristus. Bagaimana aku berikan hidup, Pak? Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Haleluya. Kalau di kantor ada orang tidak disiplin, Anda sebagai anak Tuhan disiplin. Amin. Kalau di luar ada orang tidak menunjukkan keadilan, Anda sebagai anak Tuhan tunjukkan keadilan. Tunjukkan kebenaran. Jangan diam pada waktu ada orang yang tidak benar. Makanya kepada Amsal, di dalam Amsal dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara. Haleluya. Haleluya. Beberapa hari yang lalu sewaktu saya pulang, terjadi lagi masalah kami sedikit soal tempat parkir. Terulang lagi. Saya pulang, pas depan rumah saya dua-dua sampai ada mobil masuk ke teras saya. Saya sengaja klekson, sudah klekson. Saya tahu orangnya di mana. Maksud saya biar keluar, tapi nggak keluar-keluar. Ada satu orang yang ribut-ribut dengan saya. Tapi saya katakan kepada orang-orang yang lain, saya katakan saya klekson itu supaya mereka segera menyingkirkan mobilnya. Datanglah 3 orang kepada kami, diam-diam, bisik kepada saya. Kalau aku tadi, Pak, ku kempeskan ban mobilnya. Wah, mantap. Kempeskanlah aku bilang. Alah, kan depan rumah Bapak. Katanya. Oh iya. Satu lagi bilang kepada saya, oh aku pun tadi kayak gitu. Wah, aku marah-marah. Panggil aja, Pak. Pecahkan kalau perlu mobilnya. Oh iya, aku. Tenang aja, aku bilang. Gak usah sampai kayak gitulah kita. Masih ada jalan lain, aku bilang. Yang satu lagi bilang, memang udah keterlaluan ini. Saudara, bagi saya satu hal saja. Kalau orang lain tidak berani bersuara, saya akan bersuara. Saya akan bersuara. Sebagai anak Tuhan, engkau lihat ketidakadilan, engkau tidak boleh diam. Sebagai anak Tuhan, engkau lihat ketidakbenaran, engkau tidak boleh diam. Haleluya. Tadi saya lihat Pak Jokowi sedang lewat, rupanya makan di restoran Garuda, Patimura. Mau ku masukkan mobil ke dalam tadi. Maksudku mau lapor sikit lah kan, bos, lapor bos gitu kan. Baru mau belok, PM bilang, katanya, ih macam apa diusirnya aku. Tapi gak apa-apa. Aku lapor kepada Bapa di sorga, amin. Bapa di sorga yang mengangkat Jokowi itu 2 periode. Aku lapor kepada dia, kita lapor kepada dia. Apapun yang tidak bisa diselesaikan di masalah di orang-orang yang ada di muka bumi, laporkan ke sana. Dan kalau Bapa di surga yang turun tangan, cilaka mereka ini semua yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Nah, hamba Yesus Kristus dipelihara untuk maksud dan tujuan yang baik. Haleluya. Untuk Yesus Kristus. Agar orang melihat Kristus dalammu. Agar orang tahu, wah ada apa-apa. Udahlah cari Bapak itu aja lah nanti. Bicara sama Bapak itu aja lah nanti gitu kan. Walaupun mungkin ada orang yang bilang, oh dia kok kayak gitu. Dia orang Kristen kok kayak gitu. Tapi satu hari mereka akan tahu apa yang Anda buat untuk Yesus Kristus dan untuk mereka juga. Haleluya. Ini dia. Seorang hamba tidak pikirkan dirinya sendiri. Gak bisa. Hamba gak boleh pikir diri sendiri. Makanya kalau saudara, kalau kita makan bersama, saya selalu katakan apa? Utamakan orang lain. Amin. Saya selalu bilang kalau ada orang belum makan, jangan habiskan dulu. Perhatikan orang lain, dahulukan orang lain. Firman Tuhan katakan itu, dahulukan sesamamu.
Ya kan? Jangan takut lapar. Dalam nama Yesus, sedikit pun kumakan bisa kenyang. Amin. Kalau udah gini begunung, makan gak kenyang, berarti ada setan dalamnya itu. Harus tanyakan kepada dirimu, serius saya bilang. Karena firman Tuhan mencatat ada roh kerakusan, roh rakus. Makan banyak pun gak kenyang-kenyang. Coba pikir manusia normal makan begunung, tapi gak kenyang, masih bisa tambah gunung lagi. Apapun juga yang kuperbuat, aku perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Makanya dalam 1 Korintus dibilang, kalau engkau kumpul bersama, engkau duduk bersama dan makan bersama. Sebelum datang ke rumah Tuhan, makan dulu di rumahmu. Supaya kalau engkau makan di tengah-tengah saudaramu, engkau tidak menghabiskan jatah saudaramu yang lain. Iya kan? Kayak kami di sekolah dulu, kalau udah taruh di situ, kalau ada sesuatu yang ngambang di atas, kalau nggak dipelihara lewat itu, lewat. Saya di sekolah makanan saya yang paling enak dulu, nasi dengan kari liver, kari apa? Hati saudara, karena itu paling murah. Nasi dengan kari hati paling yang karinya encernya minta ampun. Tapi itu paling murah dan itulah makanan seminggu sekali wajib. Setiap Kamis kami makan, saya masih ingat sampai hari ini. Setiap Kamis kami makan nasi dengan kari liver, kari hati lah, saya anggap itu saudara. Di luar negeri jeroan tuh makanan paling murah, nggak dimakan saudara. Tapi namanya di kampus, ya kan? Itu pun kalau terlambat makan yang tinggal kuah dari jandang. Kenapa? Jeroan habis semua, habis. Tapi kalau itu saya maklumi lah ya kan. Seminggu sekali pula makan daging ya kan. Di kampus kami kalau makan daging nggak kayak orang ini, masih ada daging-daging gitu kan. Tengah kampus kami ya disuir-suir terus masukkan ke dalam kari banyak-banyak kuahnya. Bersyukur. Tanya kampus-kampus yang lain. Kami pernah kerjasama dengan satu kampus. Dikasih budget satu orang berapa? Satu hari? Ingat. Satu piring 2.500. Makan pagi 2.500, makan siang 2.500, makan malam 2.500 di luar nasi. Dan 2.500 makan pakai apa? Berarti untuk satu orang jatah 7.500. Kalau 20 orang jatah berarti 150.000 satu hari. Oh iya Pak, pakai nasi sama tempe sambal. Nasi sama telur sambal. Nasi sama ini. Tapi puji Tuhan di William Carey nggak pernah begitu. Walaupun dulu ada yang bilang-bilang begitu, saya selalu tambahin. Saya nggak pernah ada anak-anak mahasiswa kami yang terus begitu makannya. Silakan tanya sama yang lain-lain. Sejak saya pimpin berapa belas tahun yang lalu tidak pernah ada seperti itu. Tapi saya mau ajarkan kepada saudara, ada kalanya engkau tidak punya yang baik itu. Tapi engkau harus siap untuk itu semua. Haleluya. Kadang-kadang gak ada. Saya pernah puasa 3 hari terpaksa cuma minum air putih. Karena apa? Memang gak ada. Gak ada. Kami diutus ke pelayanan. Kami harus melayani. Uang yang ada simpan untuk ongkos. Kalau saudara melayani masih enak bisa jalan dari Marelan ke sana, dari ke sana. Kalau saya pelayanannya dari kampus ke situ 100 km. Jalan kaki ke jam berapa lagi sampai? Dinginnya minta ampun. Lewat jam 6 kalau saudara naik nunggu angkot, gak ada angkot, kami terpaksa di pick up orang, kami naik di pick up dan udah menggigil. Saya kadang-kadang gigi saya tak bunyi gigi saking dinginnya. Tapi namanya hamba Yesus Kristus dipanggil, dipelihara untuk Yesus Kristus. Aku tidak boleh mengeluh. Kenapa? Aku tahu hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pernah ada dosen-dosen kami dulu yang bilang begini, kau belajar mahal-mahal, saya sudah S2, saya sudah S3, masa saya tidak dihargai? Dalam hatiku, Yesus pun tidak dihargai orang, siapa kau mau dihargai tinggi-tinggi?
Iya kan? Saya terima saja. Tapi dalam hati saya, kalau di William Carey kau nggak terpakai, apalagi dalam kerajaan sorga. Haleluya. Kalau engkau mulai menghitung apa yang kau buang, apa yang kau habiskan, apa yang kau pakai untuk sekolah, untuk ini, untuk itu. Lalu pada waktu engkau melayani, kau bilang harusnya aku dikasih segini. Kau bukan hamba. Engkau tidak layak untuk Kristus. Engkau tidak layak untuk maksud dan tujuan yang baik itu. Karena firman Tuhan katakan dengan cuma-cuma engkau menerima, dengan cuma-cuma engkau memberikan juga. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kalau ada orang datang sini minta doakan, saya nggak pernah mau terima. Saya bilang aku bukan dukun mendoakan kau supaya sembuh lalu kau bayar, nggak mau. Mau kasih aja ke sini. Di sini ada peti persembahan, ada perpuluhan, ada ucapan syukur, semua ada tertulis. Berikan aja di sini. Ada caleg-caleg yang datang minta saya doakan, lalu kemudian amplopin saya. Enak aja, kau pikir aku dukun? Enggak, ini Octavianus hamba Tuhan, bukan hambamu. Haleluya. Aku dipersiapkan dan dipelihara hanya untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Haleluya. Ini ucapan berkat yang disampaikan Yudas kepada orang-orang yang dia kirimin surat-surat ini. Jadi saudara, ini adalah surat yang diberikan Yudas, ya. Bukan surat cinta, tapi surat teguran. Makanya kata-katanya begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu, kan nampak, menulis kepada kamu. Nah, kenapa dia ada di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya kita agak gampang membacanya. Gitu ya. Tapi kalau sebenarnya surat ini nggak ada, Yudas nggak pernah tulis yang pertama dari Yudas nggak tulis rahmat, damai sejahtera nomor 2, nomor 3 saudara-saudaraku yang kasih, nggak, ya kan? Nggak pernah kan saudara nulis surat gitu kan? Yang pertama kepada yang kukasih mama, bapak dan semua adik-adik. Yang kedua kiranya damai sejahtera menyertai kamu. Yang ketiga, apakah kalian semua sehat-sehat? Yang keempat, saya sehat-sehat di sini ya, kan nggak begitu saudara ya? Tapi nah demikian juga ini ya, jadi yang menulis ini adalah Septuaginta tua-tua, kemungkinan besar mereka atau mereka hanya menerjemahkan, menafsirkan, tapi ada orang-orang yang kemudian menyusun kitab-kitab mereka lah yang membuat ini biar kelihatannya rapi dan kelihatan lebih gampang untuk dibaca dan disampaikan. Minggu depan saya akan sampaikan kelanjutannya, tapi hari ini 2 hal itu dulu. Nah, saya sampaikan kepada saudara, pulang nanti mari belajar bersama-sama, baca lagi ayat-ayat sebelumnya, hanya 1 pasal saja dari surat Yudas ini, tapi panjang sekali, banyak sekali. Di sini Anda bisa lihat ciri-ciri pengajaran sesat bagaimana, ciri-ciri penyesat itu juga bagaimana. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas mungkin ayat 3 dan 4, kita akan lihat beberapa hal agar Anda mulai mengerti satu persatu. Atau nanti kemungkinan besar minggu juga akan saya sampaikan, karena tidak semua jemaat kita yang senang berdoa kan. Kalau dulu jemaat kita banyak yang suka berdoa, sekarang udah dapat tempat yang bagus rasanya, udahlah gak usah berdoa lagi lah, udah santai aja di rumah aja gitu kan. Udah Tuhan udah kasih kok, ya udah terserah mereka. Makanya saya nggak mau live lagi, biarkan aja mereka yang terus mau seperti itu, biarkan mereka seperti itu. Yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, biarkan mereka menjauhkan diri. Dan pada akhirnya mereka akan tersaring nanti. Satu persatu akan tersaring. Orang-orang yang sungguh ikut Tuhan akan tersaring dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Kambing akan dipisahkan dari domba satu hari nanti. Kambing adalah orang-orang yang tidak bisa mendengar suara gembalanya. Tapi domba adalah orang-orang yang bisa mendengar suara gembalanya. Mari kita berdoa supaya hari Minggu ini Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dan saudara sendiri membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Kita bersyukur tadi kita sudah melayani lagi di SMA Brigjen Ketamso, hampir 100 siswa yang kita melayani. Bapak Ibu yang ada di sekolah di dunia pendidikan boleh sampaikan kepada kami kalau ada sekolah-sekolah yang perlu kami layani, kita akan siap. Dan minggu depan kita akan masuk ke beberapa sekolah lagi. Kita akan fokus dulu dalam hari-hari yang bukan hari Minggu, kita akan fokus kepada sekolah-sekolah
agar anak-anak kita yang ada di sekolah tidak terbengkalai. Mereka terdidik dalam takut akan Tuhan, dipisahkan untuk Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Bila Engkau besertaku, ku tak perlu takut. Bila Engkau bersamaku, ku pasti menang. Haleluya. Karena salibmu, karena darahmu, pengorbananmu yang selamatkan daku. Karena kasihmu, karena kuasamu, ku pasti menang, sebab Engkau besertaku. Mari sama-sama katakan, bila Engkau besertaku, Engkau besertaku, ku tak perlu takut, ku tak perlu takut. Haleluya. Bila Engkau bersamaku, ku pasti menang, ku pasti menang. Oh haleluya, karena salibmu Tuhan. Oh haleluya, karena darahmu, pengorbananmu yang selamatkan daku. Karena kasihmu, karena kuasamu, ku pasti menang, sebab Engkau besertaku. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu, karena darahmu, pengorbananmu yang selamatkan daku. Karena kasihmu, karena kuasamu, ku pasti menang, sebab Engkau besertaku. Ku pasti menang, sebab Engkau besertaku. Katakan, ku pasti menang, ku pasti menang, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Dengan iman katakan, aku pasti menang, karena Engkau beserta dengan aku Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman-Mu, dan biarkan Engkau terus menjadikan kami pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami percaya kami memperoleh berkat. Kami percaya setiap doa kami Tuhan jawab. Karena doa-doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat besar dari Bapa Yahweh di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.